Pemirsa, Anda mengikuti news update berita Satu News Channel. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melaporkan kasus penelantaran anak ke Polda Metro Jaya. KPAI mengetahui informasi adanya penelantaran anak oleh orang tuanya dari laporan masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Julita Telombanua langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Julita, bagaimana mengenai kasus penelantaran anak yang telah dilaporkan oleh KPAI ke Kepolisian Polda Metro Jaya? Ya, Dodi, jadi pada awalnya kasus ini berawal dari laporan warga tempat tinggal korban penelantaran yang tepatnya berada di Cibubur ini, di mana mereka menemukan anak berinisial D tidak tinggal di rumahnya, kemudian dia tidur di pos penjagaan yang tidak jauh dari rumahnya, begitu juga untuk makan sehari-hari selama 1 bulan ia mendapatkan belas kasihan dari warga untuk dapat makan, dan ini sempat juga warga terkait dengan penelantaran ini mendatangi orang tuanya untuk dapat orang tuanya ini menerima kembali dan merawat kembali anak berinisial D ini. Namun orang tuanya berpendapat bahwa ini adalah cara didik yang benar terhadap anak berinisial D ini. Dan terkait dengan kasus ini akhirnya warga melaporkan kepada KPAI untuk dapat menjemput anak ini, dan ketika menjemput pada pagi tadi anak berinisial D ini juga dibawa 4 saudarinya yang hingga saat ini telah diamankan di rumah aman yang berada di Cibubur oleh KPAI untuk mendapatkan pemulihan trauma. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sekjen KPAI Mbak Erlinda. Ya, Mbak Erlinda, bisa dijelaskan bagaimana tadi saat KPAI dan juga pihak dari Polda Metro Jaya beserta Kemensos menjemput anak berinisial D dan saudarinya, bagaimana kondisi rumah dan kondisi anak-anak tersebut? Ya, kita melakukan tahapan 2 kali ya. Tahapan pertama memang pada saat jam 9 pagi, kita bersama dengan pada waktu itu masih Kemensos, KPAI dan dari Polsek Pondok Gede. Dan ternyata ada perlawanan dari pihak sang ayah. Nah, dari pihak perlawanan itu kita hanya bisa mengevakuasi tadi 2. Sang D ini, yang Ananda D ini yang memang sudah di pos polisi dan memang udah berapa hari juga diamankan di rumah penduduk. Namun karena penduduk juga takut khawatir dianggap penculikan, sehingga ya sementara di security, namun untuk makan segala macam ia diberikan. Nah, kami melakukan satu evakuasi tadi, ada cukup perlawanan yang alot, namun pihak kepolisian tadi bisa membawa sang ayah ke polsek setempat dan kami mengevakuasi 2 anak ini. Namun dikarenakan ada teriakan-teriakan dari dalam, kami berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya untuk bisa mengevakuasi karena ada dugaan di dalam ada sesuatu hal, karena kami mendapatkan informasi dari Ananda D bahwa sang ayah selalu melakukan ancaman dan ada sesuatu barang benda yang dikhawatirkan takut oleh sang anak, seperti itu. Sehingga kami koordinasi dan ternyata pada saat jam 1 siang kita membuka dengan terpaksa ya pintu itu, ternyata rumah yang kita lihat dianggap mewah dari depan, tapi di dalam sangat tidak nyaman, kotor, jorok dan tidak semestinya, seperti itu. Lalu sangkaan apa yang dikenakan oleh KPAI terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atas kasus ini? Iya, memang kita dari tadi koordinasi dengan aparat penegak hukum, polisi Polda Metro Jaya dengan Kanit TPA itu kita ada di beberapa pasal Undang-Undang 35 ya, atas perubahan Undang-Undang Nomor 3, yaitu di pasal 76, 77B dan 80. Di situ kita kenakan pada adanya dugaan penelantaran, perlakuan salah dan kekerasan baik secara psikis maupun fisik, serta Undang-Undang KDRT, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Erlinda. Jadi Doni, hingga saat ini seperti yang telah disampaikan oleh Sekjen KPAI Erlinda, adapun hal-hal yang disangkakan kepada orang tua yang menjadi diduga pelaku penelantaran anak ini adalah sangkaannya terkait dengan tindak kekerasan, kemudian penelantaran dan juga perlakuan salah yang dilakukan terhadap korban berinisial D dan juga ke-4 saudarinya. Begitu, Doni. Baik, terima kasih Julita atas laporan Anda. Pemirsa, Julita Telombanua melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.